Ada bapak nunggu Queen Gambit musuhnya di final catur, tapi ngantuk banget. Si Queen telat banget, bikin jamnya nangis tuh. Nah ini dia yang ditunggu akhirnya datang. Dia yang buru-buru pun gak mau repot nyari pintu, jadi disundul aja lah kacanya biar cepet. Tapi bukannya ngomel, si bapak malah gagal fokus ngeliat si Queen yang secakep Mimi Peri. Jadi dimaafin dah walaupun telat 10 jam. Emang dah kalau good looking hidup pasti aman. Tapi pas dia salaman tiba-tiba melihat tatapan sus si bapak, si Queen auto ngucek tangannya sampai meleot gini dong. Queen pun bilang, pilih Suren sekarang atau cacing di bawah punyamu itu juga bengkok. Daripada gak bisa bercocok tanam lagi, si bapak pun milih Suren aja lah. Masalahnya tangan kanannya si Queen udah semaco Hulk gini dong. Si Queen Gambut pun auto jadi juara catur. Sedangkan si bapak tergeletak merengek karena sekarang tangannya udah gak bisa dipakai buat main lato-lato lagi dah. Para pembuli ini kaget, bocil Kismin yang sering mereka bully kok tiba-tiba bisa punya robot kayak mereka juga. Mereka gak mau balikin sebelum si bocil dan robotnya bikin konten joget TikTok viral, dia pun didesak. Lama-kelamaan mereka pun risih juga ngelihat robot Pargoy non-stop. Mereka pun nyuruh diem, tapi si robot ini batu guys. Sampai akhirnya dia ditampol. Tapi robot yang didesain gak boleh nyerang manusia tiba-tiba membalas tamparannya sambil biru logatnya dong. Udah itu saat dia didorong, dibalas dorong juga. Dia coba tendang, tapi si Upil ini keras banget, bikin ceker si Kang Bully bengkak. Karena udah muak, dia banting aja tuh robot sambil bilang hancur loh. Dan beneran hancur. Tapi tiba-tiba si robot otomatis membetulkan diri tapi nggak beraturan jadi kayak robot zombie. Dan dia pun balas bilang kalau dia akan menghancurkan para bocil itu guys. Dan yang terjadi selanjutnya, sumpah ini gak nyangka banget. Lanjut part 2, linknya ada di pin komen. SpongeBob versi anime lagi meratapi nasib ngeliatin senja sampai akhirnya ilernya netes sekebon ngebasahin Squidward yang lagi galau. Ternyata Squidward udah matahin klarinet kesayangannya dan bikin wasiat buat Tuan Crab. Sandy tampak galak waktu Plankton ketawa bahagia karena nemu ide baru buat ngebegal formula rahasia. Balik lagi ke SpongeBob yang lagi maraton ke tempat Patrick yang lagi koloran doang latihan pedang-pedangan. Patrick kalau jadi wibu ternyata maco banget guys, gak kayak biasanya. Sandy pun latihan ngejotos robotnya Plankton sampai jadi sambal pecel. Tiba-tiba Plankton salto ke lehernya Squidward dan nyuntikin virus rabies. Dia yang udah kerasukan kodam Plankton pun ngajak tawuran si Sandy di Krusty Krab sampai dia jadi bubur kacang hijau. Jurus pedang Patrick pun gak bisa nandingin kodamnya Squidward, dia pun kena bacok. SpongeBob pun mengkaget ngeliat Patrick yang udah dikopet-kopet di lantai. Dan yang dilakukannya selanjutnya ternyata gini nih, kalau SpongeBob jadi anime galau doang kerjaannya. Ini dia SpongeBob dari dunia wibu yang tiba-tiba ngedobrak Krusty Krab karena ternyata dia nemu Tuan Crab yang lagi galau karena resep rahasia Krabby Patty lagi dicolong sama Bubble Bass. SpongeBob pun langsung lari ngabret seedan-edannya ke lapangan ubur-ubur untuk mengejarnya. Tapi di depan matanya dia malah melihat Squidward yang udah jadi takoyaki ditabok sama si Bubble Bass ke batu keramat. Meskipun begitu, dia berhasil merebut formula rahasia Krabby Patty itu guys. Bestie Squidward pun metong. SpongeBob yang dendam banget langsung kayak berubah matanya jadi kayak kerasukan rubah ekor 9. Bagaikan lato-lato, SpongeBob pun mantul-mantul buat nyundul perut berlemaknya si Bubble Bass. Tapi lengannya dipotekin satu. Dengan ilmu cincang Krabby Patty, dia pun memotong, memfilet si Bubble Bass sampai jadi sushi. Akhirnya aksi balas dendam karena kematian Squidward pun terhenti karena suara di belakangnya adalah suara Squidward yang masih hidup. Sandy yang di sini turunannya dugong lagi berendam di laut sambil ngeliatin SpongeBob dan Patrick lagi main volley. Sampai akhirnya si SpongeBob notice dong. Sandy auto tersepona sama gigi social distancingnya SpongeBob, bikin dia jadi salting. Malamnya Sandy gak bisa berhenti mikirin SpongeBob dan berharap pas lagi ada bintang jatuh dia berdoa kalau duyungnya itu berubah jadi kaki biar kayak si Mas Kras. Seketika doanya terwujud dong, dan dengan skin barunya dia belajar berjalan dan langsung mencaper di pantai. Tapi akhirnya kualat malah kesadung sampai komuknya nancep di tanah. Dia pun mewek dan ternyata air matanya itu berubah jadi mutiara mehong guys. Dari jauh muncul Tuan Crab mungut mutiaranya karena dari tadi udah nyimak kesaktiannya Sandy sampai nyidein rencana jahat. Tuan Crab pun nyamar buka cabang mixue yang ada di mana-mana itu, yang pas dimakan ternyata bikin Sandy sama SpongeBob puyeng sampai geblek.